Ya, Paulus sebelum jadi Paulus ya namanya Saulus. Ini adalah pentolannya FPY ya. Kalau di Indonesia Habib Rizik pentolannya FPI gitu ya. FPI itu Front Pembela Yahudi. Mungkin seperti itu saya katakan. Ya. Ini pentolannya ini. Ya, Saulus ini. Dia memiliki akses kepada imam besar. Ya. Orang kepercayaan bahkan sampai diberi surat kuasa. Pernah ada yang mengotbahkan tentang pendahuluan dengan Saulus ini. Ya. Pendidikannya, pengetahuannya, statusnya tidak usah diragukan. Pengikutnya orang rela mati loh untuk dia. Ya. Bahkan pemimpin-pemimpin agama yang menguasai politik pasang badan untuk dia. Makanya dia dengan berani menganiaya orang-orang yang mengikut jalan Tuhan pada waktu itu. Namanya belum Kristen, tetapi pengikut jalan Tuhan. Ya. Dan dia bersaksi saudara, ketika dia ada dalam tuntutan, ketika dia bertobat nih, ketika dia sudah bertobat, dia menginjil dan dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan dia ada di dalam sidang saudara. Dia mengatakan seperti dia bersaksi seperti ini. Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Ini konteksnya dia sudah bertobat nih. Dia berbicara kepada orang-orang yang pada waktu mendukung dia. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Berarti terang-terangan dia mengakui membunuh orang-orang yang ada di dalam jalan Tuhan saudara. Laki-laki dan perempuan dia tangkap dan jebloskan ke penjara dan dia mengakui itu semuanya. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Kesaksian Saulus ini saudara, dia ceritakan kepada orang-orang yang waktu itu menuduh dia, yang sebagian besar yang pernah memberikan surat kuasa untuk membunuh, untuk menangkap, untuk memenjarakan. Saudara, kenapa Saulus melakukan seperti ini? Saya merenungkan, gak ada di Alkitab, tapi saya merenungkan Saulus ini belajar dari gurunya. Artinya belajar dari didikan tokoh-tokoh agama. Bagaimana ketika mereka memperlakukan Kristus yang dianggap mereka itu murtad atau menistakan Allah. Karena menganggap bahwa Yesus ini kan Allah, kan begitu. Ya, Bapa dan aku adalah satu. Ini pun sudah ditentang dan dianiaya sedemikian rupa. Dan melihat perbuatan ini, Saulus tergerak hatinya untuk membela jalan Tuhan. Makanya dia ini pentolannya FPY ini, Front Pembela Yahudi ini. Di Indonesia Front Pembela Islam. Ya, ini Saulus saudara. Dan kita bisa melihat saudara, pada akhirnya oleh akibat yang terjadi di zamannya Saulus itu merembet sampai zamannya kita. Itu selalu dan selalu ada yang namanya penganiayaan. Selalu dan selalu ada yang namanya penolakan saudara. Secara gampangnya kita pikir begini loh, di Cianjur gempa itu saudara, bukan hanya orang Kristen yang membantu. Ada yayasan Buddha, apa itu besar saudara, enggak ditolak. Ada sumbangan dari partai-partai enggak ditolak, kepercayaan nyumbang tidak ditolak. Tetapi kenapa dengan adanya label gereja sumbangan yang mereka tolak saudara? Ada sesuatu pertanyaan di sana. Berarti karena gereja bukan konconya mereka. Nah gitu. Yang lainnya konco, modelnya warnamu apa itu konco, teman misalnya. Tetapi gereja ini karena bukan teman, ya, bukan konco, panaslah, marah, kan seperti itu. Ya. Nah, sebagai pengikut Kristus, saudara, kita harus mau
mengambil atau membayar harga untuk mengikut Kristus. Makanya tema hari ini saya mengambil harga mengikut Kristus. Apa sih harga yang harus kita bayar untuk mengikut Kristus? Apakah uang? Apakah sesuatu yang lain, saudara? Ternyata yang akan saya bagikan ini adalah berhubungan dengan perasaan, berhubungan dengan nyawa, atau berhubungan dengan kenyamanan kita. Ya, di dalam Alkitab dikatakan nih, Tuhan Yesus mengatakan sendiri ini, ya, di dalam Yohanes 5 ayat 18 sampai 19, pasal 16 sampai 2 ayat 2. Itu ada di sana tuh, ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu, sebab sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Yang pertama, membayar harga untuk Kristus adalah kita siap untuk dibenci dunia. Ya, jadi kalau dunia membenci kita harus siap. Yang kedua, ini Tuhan Yesus yang mengatakan masalahnya. Yang kedua, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Yang kedua, harga yang harus kita bayar mengikut Kristus, kita harus rela untuk menerima penganiayaan. Ya, yang ketiga, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Dikucilkan dan dibunuh, saudara. Ini harga yang harus kita bayar untuk kita mengikut Kristus. Ya, kita harus siap dibenci, kita harus siap dianiaya, kita harus siap dikucilkan, bahkan sampai dibunuh pun kita harus siap. Berat ya ngikut Tuhan ya. Siap enggak membayar harga ini? Jangan dipikir ketika kita mengikut Tuhan, firman yang kita baca ini firman yang enak-enak saja. Bahwa kamu akan diberkati, kamu akan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Itu semua janji-janji bersyarat, saudara. Kalau saudara nggak melakukan syaratnya, itu tidak terjadi. Nah, tetapi ini saudara, yang mau saya sampaikan ini saudara, ya, kita harus siap dibenci, kita harus siap dianiaya, kita harus siap dikucilkan, bahkan sampai dibunuh pun. Hari-hari ini di negara kita sendiri, saudara, di medsos itu saudara, orang semakin dengan terang-terangan ya untuk menolak gereja. Anak kecil-kecil sudah diajarin untuk membenci orang Kristen. Ya. Makanya waktu itu saya ketika memiliki anak, ini saya waktu itu ya belum kepikiran seperti ini nih. Cuma arahnya saya pikir dunia ini kayaknya ini semakin akan ada kelompok ini semakin kuat. Anak saya, anak kami itu nggak ada yang nama nama Alkitab. Ya. Karena pikiran waktu itu saya nanti kalau dia besar komunitasnya supaya bisa nasional dan bisa menjangkau. Kalau namanya saja sudah Israel saudara, mainlah ke Jawa sana, susah cari teman saudara. Cari kos-kosan di Solo, di Jawa Tengah, itu menurut pengalaman teman saya, sudah mulai ditanya agamanya apa. Kristen, maaf kami nggak terima non-Islam. Cari kos-kosan, cari kontrakan saudara. Ketika anakmu namanya nanti Israel, sudah mau menjangkau jiwa ini sudah susah karena sudah gap duluan. Anakmu namanya Matius, saudara. Ya. Makanya kami namanya ya udahlah Kensi, ya, nama-nama Jepang aja lah. Aku, Quinsa. Ya. Nah, ini saudara harga yang harus kita bayar. Tetapi begini saudara, semua yang Tuhan katakan ini
sebelum kita alami, itu Tuhan alami gitu loh. Dan Tuhan memberi contoh seperti ini loh, orang kalau mau ngikut aku, ini yang aku alami, ini yang aku rasakan. Ya, kamu siap enggak seperti aku? Tapi percayalah kalau kamu sungguh-sungguh, ya, di saat itu juga kau akan diberikan kekuatan. Alkitab kan bilang begitu. Di saat kamu diperhadapkan dengan sidang, ya, pada waktu itu juga Roh Kudus akan memberikan hikmat untuk berbicara. Ya. Nah, saya akan mengajak kita untuk kita melihat di dalam Yohanes 18, saudara. Yohanes 18, bagaimana cara dunia itu membenci, mengucilkan dan menghina Tuhan Yesus. Tadi kan dikatakan bahwa seorang murid tidak lebih daripada guru. Kalau Tuhan Yesus menerima penganiayaan, Tuhan Yesus menerima dibenci, Tuhan Yesus merasakan dikucilkan, bahkan sampai dibunuh, saudara, dunia juga akan memperlakukan hal yang sama kepada orang-orang percaya. Ya. Tentu itu semuanya mengacu kepada karunia. Memang ada orang yang tentukan menjadi karunia martir, ada. Ya, kalau kita belajar lebih banyak hal seperti itu. Karunia menderita ada, saudara. Cuma sebagian kita kan mintanya kan karunia lain, betul? Waktu itu bacaan di Pemuda, Pak Ruben tanya, Pak, ini karunia ada yang lebih utama dan karunia yang utama ini bagaimana? Begitu. Ya. Memang pada waktu itu orang di Korintus itu mengejar bahasa roh. Kalau orang sudah berbahasa roh itu hebat begitu. Ya, jadi melalaikan karunia-karunia yang lebih utama, yaitu kasih, yaitu apalagi bernubuat, ya, mengajar. Itu yang membangun jemaat mereka lalaikan. Mereka lebih fokus untuk mendapatkan bahasa roh. Ya, akhirnya Paulus semprot orang-orang yang demikian, saudara. Paulus tidak melarang orang berbahasa roh, itu dijelaskan boleh. Ya, karena bahasa roh itu doa antara roh kita dengan roh Tuhan untuk kekuatan kita. Ya. Dalam suatu komunitas kalau tidak sepaham dengan bahasa roh, jangan bahasa roh, karena akan mendatangkan syak atau mendatangkan orang ini ngapain gitu. Tetapi kalau satu komunitas sudah sepaham, pakai, saling membangun. Ya. Saudara pakai bahasa roh di GKI, saudara bubar gitu. Saudara mungkin kok keluar sana ngapain kamu? Ya. Tapi kalau kita saudara sepaham, sudah seini, enggak ada masalah, saudara. Ya. Dan tidak semua orang karismatik, orang GBI itu sudah dipercayakan karunia itu. Karena itu namanya karunia, pemberian. Ya, enggak dikasih ya minta, belum dikasih ya minta terus. Gitu. Nah, kita kembali ke sini, saudara. Kita fokus ke Yohanes tadi, ya, Yohanes 18 ayat 38b sampai 40, bahkan Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 37. Saya tidak akan membaca semuanya, paling tidak nanti Bapak Ibu bisa mengulangi atau membaca di rumah saudara. Bahwa kisahnya seperti ini, pada waktu itu ya kisahnya ini, bahwa Tuhan Yesus waktu itu semalam-malaman dari dini hari, malam ditangkap, dini hari ada dalam sidang mahkamah, dia ada masuk dalam beberapa sidang Tuhan Yesus, yang setelah ditangkap dia masuk dalam sidang mahkamah agama dan sidang di antara orang Yahudi sendiri. Dan sidang inilah yang mendasari pada akhirnya Kristus dibawa kepada sidang pemerintahan untuk dituntut hukuman mati. Karena pada waktu itu Kristus mengakui bahwa akulah dia. Dia mengakui Mesias, dia mengakui Allah di hadapan imam-imam. Ya. Lalu karena orang Yahudi mau sabat dan tidak boleh membunuh orang, hukumnya di situ, maka itu dibawalah sidang itu ke sidang negara. Ya. Jadi dini hari sampai pagi dalam sidang orang-orang Yahudi sendiri, sidang imam-imam besar, dan memutuskan dasar untuk membunuh Kristus, lalu dibawalah ke sidang negara. Ya, dibawalah ke Pilatus, negara yang akan menyidang. Dan di situ katakan kan seperti itu. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi
Ketika Tuhan Yesus dibawa oleh orang-orang Yahudi, oleh imam-imam, oleh kepala-kepala, diajukan tuntutan untuk dihukum mati, Pilatus menyelidiki. Ya. Setelah diselidiki, mereka tidak mendapatkan kesalahan yang harusnya Yesus itu untuk dihukum mati, tidak dapat. Ya. Nggak ngerti-ngertinya dan nggak mengenalnya Tuhan, Pilatus orang kafir, dia masih ada hati nurani untuk istilahnya tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak terbukti salah atau dihukum mati gitu loh. Tetapi kalau itu sudah berurusan dengan negara, oh kejam itu, sikat gitu. Tuhan Yesus dibenci dan direncanakan untuk dibunuh. Kalau perencanaan pembunuhan itu hanya satu orang, bisa kemungkinan gagal, saudara. Di tempat ini saudara membenci saya, satu orang berusaha untuk membunuh saya. Saudara sharing kepada teman-teman, saudara akan dinasihati. Jangan, itu Pak Gembala. Jangan. Tetapi ketika saudara semua sepakat untuk membunuh saya, nggak ada penghalang saudara, mati saya. Orang Yahudi seperti itu, yang bersepakat untuk membunuh Yesus, itu semuanya pemimpin-pemimpin yang ada, yang memiliki suara, mereka setuju. Makanya mereka sampai ada dalam sidang negara, saudara. Ketika Pilatus tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus dan Pilatus tahu bahwa di dalam tradisi Paskah kalau ada hukuman itu harus ada istilahnya apa ya, bonus, orang dilepaskan dari tahanan, kan begitu ya. Nah karena tahu ini Paulus menawarkan, kan begitu Alkitab katakan ya, dalam tradisi Paskah negara itu memberikan remisi sampai sekarang nih ya. Sekarang kalau 17 Agustus ada remisi, betul? Apa lagi ya, hari raya keagamaan ada remisi bagi, nah mereka belajar dari sini negara-negara itu dari orang Roma. Jadi ketika mau ada Paskah setiap tahun negara itu membebaskan orang-orang yang menurut pandangan dia layak itu dibebaskan, bonus, remisi bahasa kerennya sekarang itu, dan menawarkan yang namanya Barabas, kan begitu ya. Ketika Tuhan Yesus di situ tidak ditemukan kesalahannya, saudara, apa tindakan dunia atau apa tindakan daripada orang-orang Yahudi? Dia memainkan isu, saudara, politik dan kemunafikan ya. Ketika Tuhan Yesus tidak ditemukan untuk itu ya, tetap berusaha bahwa dia memilih atau dia tetap diajukan untuk dibunuh, dan dengan memainkan isu politik dan kemunafikan. Yohanes 19 ayat 12 dan 15. Di situ dikatakan seperti ini, saudara. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Wah. Ya. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. 15, saudara. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepadanya, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Ya. Untuk membunuh Kristus, saudara, dunia itu memainkan isu politik dan kemunafikan. Kita tahu orang-orang Yahudi, ya, imam-imam ini tidak menyukai Kaisar. Ya. Tetapi mereka dengan lantang di hadapan Pilatus mengatakan bahwa kami tidak punya raja selain daripada Kaisar. Sepertinya mendukung penjajahan. Ya, padahal dia tidak suka. Bahkan di ayat 12 tadi dikatakan bahwa menakut-nakutin Pilatus dengan politik. Kamu enggak bunuh Yesus, ya, aku akan naik ke Kaisar, bahwa kamu tidak menghargai Kaisarmu dan kamu percaya bahwa ada raja lain selain daripada kamu. Ini akan berbicara ke Roma, ini bisa kata politik. Nah, dasarnya Pilatus ini orang politik, saudara, menghargai jabatannya. Dia berpikir ulang. Tapi apa yang terjadi? Ketika diancam seperti itu, ya, sebenarnya Pilatus masih ragu-ragu juga.
Yesus dibawa masuk lagi, ditanya lagi, sampai 3 kali loh itu, disesah, dikatakan ini rajamu. Artinya ketika Tuhan Yesus disesah, dikasih mahkota duri, dikatakan ini loh, sudah tak interogasi dia, sampai tak sisa seperti ini loh. Dan tidak ada kesalahan yang harusnya dia dihukum mati, gitu loh. Dibawa sudah. Dan mereka tetap bunuh, salib, kekehnya dunia, saudara, kepada Tuhan Yesus. Sampai memainkan isu bahwa Kristus ini raja, dan kalau kamu tidak membunuh Kristus, berarti kau menduakan kaisar. Waduh. Kita lihat nih di dunia, di Indonesia, kita nggak usah di Indonesia, saudara. Indonesia ke depan secara politik, saudara. Itu sekarang aja sudah rasa ya. Politiknya akan ngeblok cuma 2, nasional sama agama. Itu saja. Tokoh agama itu ada di Anies, nah tokoh nasionalnya di Ganjar, kan begitu. Kalau di politik ini saya masuk, mumpung belum tahun politik, saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, kalau sudah tahun politik nanti saya bicara politik. Beda lagi, ini Pak Gembala dibayar tim sukses ini. Nanti susah saya. Artinya, saudara, memang ke depan negara kita akan menuju ke sana. Ya, dan kita harus hati-hati untuk memilih pemimpin nanti, saudara. Yang diharapkan adalah memang ada orang tengah yang tidak ke sini dan tidak ke sini. Yang diharapkan begitu kalau pengamat-pengamat kita. Tetapi saudara, itulah dunia untuk membenci Kristus akan bermain di lingkungan politik dan kuasa. Itu sudah tentu. Karena kekuasaan itu sudah miliknya iblis gitu loh. Ingat waktu Tuhan Yesus dia ajak naik itu, lihatlah dunia seluruhnya ini ada dalam kuasaku. Kalau kamu ingin menduduki posisi saya, udah sembah aku tak kasih sudah. Makanya sampai sekarang pun ada filosofi atau ada mitos, ya, ada mitos saudara yang kami sering dengar, mungkin di Papua nggak sampai. Kalau ingin menjadi presiden di Indonesia harus mendapat restu Nyi Roro Kidul, saudara. Ini mitos yang kami dengar. Kalau ingin menjadi presiden harus ada mengikat diri dengan Nyi Roro Kidul. Ya. Saya nggak tahu itu benar atau enggak, harus ada mandi kembang, ada apa katanya. Kalau nggak begitu, nggak mendapat restu nggak bisa. Nah ini dunia, ya, ini dunia saudara. Memang dunia ada di bawah kuasa iblis dan iblis memberikan kuasa itu loh. Ya. Ada lagi yang mengatakan harus mendapat restu dari Gajah Mada, ya, karena Gajah Mada adalah tokoh yang mempersatukan bangsa ini. Ya. Jadi makanya ditaruhlah simbol di ibu kota negara, dikasih namanya Tugu Monas, di atasnya emas. Filosofinya apa? Supaya kakak-kakak, supaya lay-lay itu nggak bisa jadi pemimpin. Yang jadi pemimpin hanya emas-emas saja. Emas itu sebutan dari mana? Jawa. itu filosofi yang dihubung-hubungkan atau bagaimana? Ya jadi Mas Dodi bisa jadi presiden. Gitu. Abang None, Abang Jakarta nih, Abang Ruben nggak bisa, karena sudah dikasih timbul emas di situ, kecuali dicat warna merah, abang begitu. Ya. Ini tentang politik, tentang apa yang filosofi yang ada, saudara. Tetapi dunia, saudara, itu bisa mampu memberi iblis menguasai dunia, bisa memberikan kuasa, saudara. Dan dunia itu membenci Kristus, itu mainnya ada di lingkup itu, di lingkup kuasa, di lingkup politik. Mereka kuat akan menyebarkan isu, akan menyebarkan kebencian, akan menyebarkan hal yang membuat kita dikucilkan, membuat kita dianiaya, bahkan dibunuh, saudara. Dan ini Alkitab, dan ini harus tergenapi memang. Kalau saudara kekeh dan yakin saudara bisa jadi ke sana. Berikutnya saudara, kita lihat sampai Tuhan Yesus mati saja. Sampai dia sudah mati, ceritanya kan di ayat-ayat 37 itu, ya. Ketika Yesus mau dikuburkan, itu kan sudah mati. Kok cepat sekali matinya? Mereka kaget. Yang lainnya yang 2 belum mati, kok ini sudah mati? Dan ini mau masuk ke Paskah, nggak boleh ada mayat yang tergantung, ini najis, ini nggak boleh.
Maka mereka mengusulkan kepada pemimpin, pada Pilatus, itu tidak ada, harus mayat-mayat itu harus turun sebelum Paskah, nggak boleh tergantung di situ, saudara. Saya merenungkan ini, niat iblis memang luar biasa, saudara. Sudah mati pun dicoba digagalkan. Akhirnya ketika mereka supaya cepat mati, jalan satu-satunya kaki ini dipatahkan semua, kan begitu. Karena kalau kaki masih ada di sini, ini masih ada kekuatan menopang orang disalib nih. Ketika kaki ini dipatahkan, hanya ada di sini sama di sini, cepat mati orang, saudara. Dan Alkitab mengatakan yang dipatahkan yang ada di kanan dan kiri. Ketika prajurit itu melihat Yesus, loh kok ini sudah mati? Ya, akhirnya untuk memastikan maka ditombakkan begitu lambungnya. Alkitab gitu ya bilang ya. Lalu saudara, kita bisa melihat di sini di ayat yang luar biasa ini, saudara, bahwa sebentar saya lihat dulu. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu ini ayat 32, 19, Kejadian 19 ayat 32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksian ini benar, dan ia tahu, ini Yohanes yang dimaksud penulisnya, bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci ini, intinya. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Kalau seandainya mayat Kristus ini tulangnya dipatahkan, saudara, maka nubuatan-nubuatan perjanjian lama tentang Kristus bisa saja gagal. Ini hal sederhana, tapi waktu saya baca, saudara, sedemikian hebatnya tanda petik dunia untuk menggagalkan supaya Yesus itu bukan dianggap Tuhan dan Juru Selamat. Sudah menjadi mayat, dikira bahwa Yesus sudah nggak berkuasa, sudah nggak bisa. Tetapi Tuhan bisa menguasai manusia. Rencana yang sedemikian sempurna Tuhan gagalkan prajurit yang nggak ngerti apa-apa. Ya, dia nggak ngerti Alkitab ini. Pokoknya perintahnya ini harus mati gitu aja sebelum Sabat dan harus dikubur. Enggak dipatahkan, saudara. Karena kalau sampai dipatahkan tulangnya Tuhan Yesus, berarti nubuatan-nubuatan itu sudah paling enggak satu saja gagal, sudah menggugurkan Kristus sebagai Mesias, saudara. Ya, ini hebatnya Tuhan, saudara. Dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan itu semuanya ada tanda-tanda, itu semua itu ada di dalam Alkitab, saudara. Ini hebatnya Tuhan, ya, bagaimana Dia menyatakan dan Dia rela sampai mati, saudara, untuk kita. Nah sekarang pertanyaannya begini, kenapa sih dunia itu membenci Kristus dan pengikutnya? Bener enggak? Logikanya kan begitu. Ada begitu banyak kepercayaan, tetapi kenapa dunia bersatu nggak membenci mereka? Dianggap wajar-wajar saja. Tetapi kalau dengan Kristen, dengan kata salib, gereja, itu mereka panas. Kenapa? Kan itu pertanyaannya. Betul? Ya, karena itu pertanyaan yang mungkin perlu kita sama-sama renungkan, saudara. Kenapa dunia begitu membenci Yesus? Dan 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita ini tidak dari dunia ketika kita percaya Tuhan. Dan kita ini sudah punya tiket, ya. Orang-orang seberang berlomba-lomba supaya dapat tiket untuk ke Mekah. Puluhan tahun mereka menabung, ya. Tetapi kita oleh karena darah Kristus memiliki tiket untuk ke surga. Nah, karena dunia berada di bawah kuasa si jahat tidak mau orang yang percaya Kristus itu mereka aman-aman saja nyampe surga. Kalau bisa digagalkan. Tadi malam ketika katekisasi, tadi malam hari Jumat,
Saya sampaikan kepada teman-teman yang mau baptis. Allah memiliki program untuk keselamatan manusia, tetapi jangan lupa iblis juga punya program untuk membinasakan manusia. Program mana yang mau kamu pilih? Tidak ada di antara ini programnya Allah aku ikut separuh, programnya iblis ikut separuh, saudara. Kok ikut separuh saja sudah mati, karena nggak boleh suam-suam kuku. Allah punya program, tapi iblis juga punya program. Pilih yang mana? Dan saudara, karena dunia berada di bawah kuasa si jahat ini, saudara, untuk itulah kenapa setiap orang Kristen itu dibenci. Ya. Pengikut Kristus itu dibenci, karena pengikut Kristus yang sejati selalu menyuarakan kebenaran. Ya. Tidak mau kompromi dengan hal-hal yang bersifat untuk sesuatu yang tanda kutip itu kebaikan. Iya, tidak, saudara. Dan itu tidak suka. Polisi-polisi yang jujur di negara ini susah untuk naik pangkat, saudara. Betul? Iya, susah. Padahal dunia tahu bahwa perlu orang jujur, tetapi ketika ada orang jujur berusaha disingkirkan, betul? Ya, di tempat kerja pun begitu. Nggak bisa dari kompromi, sok, wah ini penjilat pimpinan, pasti begitu nanti. Padahal dia melakukan itu berdasarkan akidah berdasarkan pemahaman, ingin mengaplikasikan firman gitu loh. Ya, dan itulah dunia, saudara. Maka saudara bersyukurlah saudara kalau saudara dibenci oleh dunia tanda kutip. Berarti saudara sudah ada di jalan yang benar. Kalau saudara disanjung-sanjung oleh dunia tanda kutip itu berarti perlu dipertanyakan. Karena dunia itu penuh dengan kompromi. Ya. Ketika kita tahu kenapa dunia membenci, pertanyaan berikutnya adalah kita rela dibenci, rela dianiaya, rela dikucilkan, bahkan sampai dibunuh. Apa yang kita harapkan, kan begitu? Apa yang Bapak Ibu harapkan sehingga sampai rela seperti itu? Kalau enggak tahu, saya kasih tahu. Kamu nanya. Ya, kamu bertanya-tanya. Tak kasih tahu pertanyaan itu. Kenapa? Atau boleh dikatakan begini, Tuhan, kalau aku seperti melakukan atau mengalami seperti itu dan aku setia sampai akhir, ada upah enggak untuk aku? Ada. Karena ini pun pertanyaan yang disampaikan oleh Petrus. Ya. Petrus kan sempat pernah bertanya nih di dalam Matius 19 ayat 27 sampai 29. Gini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh apa? Di situ memperoleh apa itu? Hidup kekal, saudara. Ini upahnya. Saya mau jelaskan konteksnya ini. Sebelum ayat ini, itu ada orang muda yang kaya, ya, datang kepada Kristus, guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku ini istilahnya selamat? Ya lakukanlah perintah Taurat, sudah. Ya, berbuat baik, sudah. Ini sudah, berbakti pada orang tua, sudah. Oh kurang satu, apa? Jualah semua harta milikmu, lalu bagikan kepada orang dan ikut aku. Lalu dia pulang nih, pulang dengan sedihnya. Nah, karena dia melihat pemuda yang sedih ini, Petrus yang bersama Tuhan Yesus katakan, guru, kalau demikian seperti kami ini akan dapat apa? Karena mereka kan sudah meninggalkan pekerjaannya. Petrus kan waktu di Alkitab dikatakan ketika diajak Tuhan, perahunya pun ditinggal saat itu. Orang tuanya dan dia mengikut kemana Kristus pergi.
Ya wajar pertanyaan Petrus ini, guru, ya. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau, jadi apa yang akan kami peroleh? Saya garis bawahi bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ini tujuan kita, saudara. Semakin hari hidup kita ini semakin berkurang. Ini sudah Desember 2022, tahun depan 2023, Bunda sudah 60 berapa Bunda? Sudah. Saya sudah masuk ke 44, nggak terasa. Bapak Ibu akan naik usianya, tetapi kontraknya semakin berkurang. Ya, Bapak Ibu yang kontrak rumah akan berpikir, loh, baru kemarin kontrak rumah ini sudah mau habis. Mikir lagi untuk memperpanjang. Betul? Nah, rumah kalau habis kontrak bisa diperpanjang. Ruko ini habis kontrak kita bisa perpanjang buat MOU lagi. Hidup ini kalau sudah habis mau buat kontrak bagaimana? Wassalam saudara. Tinggal kita akan pindah di dalam fana ke yang kekal. Nah, di dalam kekal ini saudara, kita mau binasa atau kita akan hidup. Kan begitu, ya. Tuhan berjanji hidup yang kekal, bukan binasa yang kekal. Kemarin saya sampaikan juga di dalam katekisasi bahwa hukuman Allah itu pasti, karena itu janji Allah. Pasti terjadi. Tuhan akan menghukum orang-orang yang menolak Kristus. Yang tidak percaya Kristus, Tuhan akan dihukum. Dan hukuman Allah itu adil, artinya tidak diskriminatif. Orang kaya nggak percaya hukum, ya, orang pinter sarjana titelnya banyak di belakangnya nggak percaya hukum. Orang miskin ini susah ini. Di dunia sudah susah, sudah miskin, sakit-sakitan, nggak percaya Tuhan. Di akhirat sana neraka lagi. Kapan menikmati hidup senang mereka? Ini orang yang paling malang ini. Meskipun saya orang Malang ya, daerahnya Malang, tapi tidak Malang saudara, ya, nasibnya tidak Malang saudara. Jadi saudara, upah mengikut Kristus, Kristus sendiri yang mengatakan, ya, bukan Paulus, bukan Yohanes, tetapi Kristus dia mengatakan bahwa kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Sesuatu hidup yang kekal ini sesuatu yang berharga. Maka sepantasnya kita rela untuk dibenci orang, kita rela untuk dikucilkan, kita rela untuk dianiaya, kalaupun itu seandainya kita terima. Saudara. Ini kesaksian saya terakhir saudara yang sebelum ini, yang sehari-hari aja, aktivitas kami kan sekarang ini jadi pengusaha nih saudara. Pengusaha kecil bakso saudara. Orang tanya, mau COD, tanya sudah pesan saudara, kita buat. Minta maaf Bapak jangan tersinggung, ini halal tidak? Saya tulis halal 100%. Ya saudara. Yang rata-rata menjadi pembeli di kami itu kebanyakan saudara, orang-orang yang berjilbab. Sempat terlintas dalam pikiran saya, namanya ini sempat, kan zona nyaman yang agak segitu nih. Kalau mereka tahu saya pendeta masih kesini enggak ya? Itu pertanyaannya saya saudara. Kalau masih tahu kami ini bukan hanya Kristen saja, tetapi pendeta, mereka masih kesini enggak? Karena beberapa orang yang tahu saya pendeta, yang biasanya pesan enggak jadi pesan saudara. Karena pengantarnya saya. Ya, mereka enggak enak kalau yang ngantar itu pendeta. Ya. Dan itu juga salah satu hal yang harga yang harus bayar. Ya. Jadi semua orang akan mengalami itu. Anda akan membayar harga sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan saudara. Entah itu saudara berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan kekudusan saudara, berhubungan dengan pertumbuhan iman saudara akan dan diharuskan membayar harga itu saudara. Siap enggak? Upahnya ini hidup kekal. Maka bagi saya karena upahnya hidup kekal, ya layaklah kita untuk bayar itu. Ya. Kalau enggak kuat, enggak mampu, mintalah kepada Tuhan untuk ditolong, sharing kepada orang. Saudara. Itu yang saya bisa bagikan kepada teman-teman sehubungan dengan upah mengikut Yesus saudara.
Ada suatu kesaksian, saudara tahu lagu Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Apa? Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara tahu latar belakang lagu ini? Tahu ya? Luar biasa saudara. Saya ketika membaca kisahnya orang ini, saya berpikir dalam hati kecil, belum tentu aku mampu. Kalau yang diancam hanya nyawaku, mungkin aku bisa. Tetapi kalau yang diancam anak dan istri, sebagai suami saudara, akan berpikir 1000 kali. Ini kan ceritanya seperti ini, ya, bahwa di India saudara, di sekitar tahun 1800-an, yang sudah pernah mendengar ya saya ceritakan lagi, ya. Di tahun 1800-an itu banyak misionaris ke India, dan tentunya mereka mendapat banyak tantangan. Ada salah satu misionaris yang masuk ke daerah yang bernama Assam saudara. Di daerah Assam ini ada beberapa suku primitif yang masih mempraktekkan kanibalisme, memakan daging musuh-musuhnya. Dan sudah barang tentu bahwa pemahaman yang baru ini tidak akan diterima. Di luar dugaan penginjilan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa ini saudara, pada akhirnya ada sebagian orang yang menerima dan ada sebagian keluarga yang menerima Kristus. Melihat bahwa masyarakatnya ini menerima Kristus saudara, kepala suku ini tidak suka. Lalu dipanggillah keluarga pertama yang percaya kepada Kristus. Nah, keluarga ini namanya Nokseng saudara. Nokseng ini ditanya, dihadapkan ke sidang masyarakat di suku itu, di tengah-tengah, dan dia diperintahkan saat itu juga untuk menyangkal imannya. Lalu dia katakan, tidak, saya akan tetap dengan Kristus. Oke, bawa anakmu yang prajurit atau pengawal, pisahkan keluarga ini, 2 anak ini. Nokseng punya 2 anak, 1 istri saudara. Anak yang masih kecil-kecil itu dipisahkan, dipisahkan dari orang tuanya, ditaruh di hadapan bapak ibunya, dan katakan, sangkal Yesus saat ini juga, kalau tidak anakmu mati di depan matamu. Sebagai orang tua dapat ancaman seperti itu bagaimana saudara? Kalau nyawa kita yang terancam mungkin kita masih bisa. Sebagai orang tua kadang-kadang kita menahan lapar, menahan haus supaya anak bisa minum susu. Betul? Ya. Kita rela makan sambal dan pete, memang suka pete, supaya anak bisa bayar buku, supaya sekolah bisa lancar saudara. Tetapi ketika menghadapi ancaman di depan mata Nokseng ini saudara, kalau kamu enggak sangkal Kristus hari ini, anakmu akan mati di depan matamu saudara. Tetapi Nokseng katakan apa? Bahasa Indonesianya saja ya, bahasa Inggrisnya susah saudara. Seperti ini, saya telah memutuskan untuk mengikut Yesus, tidak ada jalan kembali. Ketika dia mengatakan seperti itu, tombak menancap di kedua anaknya, mati di depan orang tuanya saudara. Apakah sampai di situ? Tidak. Anakmu sudah mati, ya. Kalau kamu enggak menyangkali maka kamu akan mati. Dan dia bersikukuh tetap. Akhirnya suami istri dipisahkan, tinggal Nokseng di depan dan istrinya dibawa ke depan di hadapan Nokseng dan katakan, kalau kamu tidak menyangkal Kristus maka istrimu akan mati di hadapanmu. Lalu Nokseng katakan apa? Meskipun tidak ada yang pergi denganku, aku tetap akan mengikuti Yesus, tidak ada jalan untuk kembali. Saudara, apa yang terjadi? Istrinya mati di hadapan Nokseng saudara. 3 keluarga mati di hadapannya dan dia membayar harga untuk itu. Akhirnya tinggal dia sendiri ini. Ya. Ketika dia tinggal sendiri saudara, kamu harus menyangkali, kalau tidak kamu akan mati seperti anak dan istrimu. Lalu dia katakan apa? Salib di depanku, dunia di belakangku. Tidak ada jalan untuk kembali, tidak ada jalan untuk kembali. Itu kalimat terakhir yang terucap dari lidah bibirnya, mati saat itu juga. Nokseng ini saudara. Dan ini dicatat oleh sastrawan, oleh sejarawan, dan dijadikan lagu. Seiring dengan berjalannya waktu, kematian keluarga ini mengusik hati nurani, mengusik pikiran kepala suku.
Ini dijampi-jampi apa ini? Orang ini kok sampai rela mati sekeluarga mengimani Kristus. Timbul penasaran kepala suku ini. Karena timbul penasaran maka dia diam-diam mencoba ingin cari tahu Kristus Yesus ini siapa. Dan setelah mendapat jawaban dia memutuskan pada akhirnya untuk menjadi pengikut Kristus kepala suku ini saudara. Dan dia mengadakan pengakuan, masyarakatnya dikumpulkan dan dia mengadakan pengakuan, aku percaya Kristus dan beberapa hari aku sudah memutuskan percaya Kristus. Ketika kepala suku ini mengumumkan seperti itu, seluruh masyarakat yang ada bersama dia memutuskan untuk mengikut Kristus saudara. Pengorbanan keluarga Nongseng tadi saudara tidak sia-sia. Ya. Maka ketika kita atau ketika menyanyikan lagu ini, ketika kita tahu latar belakang terciptanya lagu ini, kisah tragis ini saudara, maka ketika menyanyi jangan asal-asalan nyanyi pujian ini, renungkan saudara. Ya. Tahu lagu ini toh? Ayo kita nyanyikan sama-sama saudara lagu ini. Saya rindu bahwa ketika kita mengikut Kristus saudara, putuskanlah untuk terus melangkah, jangan kembali ke belakang. Ketika saudara memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus saudara, jangan pernah berpikir untuk kembali atau berbalik ke belakang dan meninggalkan Tuhan. Keluarga Nokseng ini saudara, ini luar biasa. Dia rela anaknya mati di depan matanya, rela istrinya mati di depan matanya saudara. Dan bahkan terakhir dia rela kehilangan nyawanya untuk Kristus. Kalau saudara disuruh menyangkal Kristus hanya karena pekerjaan, apakah saudara akan meninggalkan Kristus? Kalau saudara diperintahkan untuk meninggalkan Kristus karena pacar, karena pasangan saudara, apakah saudara mau meninggalkan Kristus? Saya harap saudara tetap berkomitmen karena ada upah hidup kekal yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang setia sampai akhir. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.